Selamat pagi Ibu, selamat datang di Bank Jateng Syariah. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, pagi Pak. Saya ingin mengajukan pembiayaan mobil. Baik Ibu, untuk saat ini saya akan mengambilkan nomor antriannya. Ini Bu nomor antriannya. Setelah ini akan dipegang oleh admin kami. Antrian A7. Assalamualaikum, selamat datang di Bank Jateng Syariah. Silakan dulu. Terima kasih, boleh saya minta nomor antriannya? Baik. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mengajukan pembiayaan mobil Toyota Avanza di harga sekitar 250 juta. Apa bisa dibantu? Baik Bu, bisa. Untuk Bank Jateng Syariah nanti akan menawarkan dengan akad murabahah, yaitu dalam skema jual beli. Nanti kami akan membelikan mobil yang Ibu inginkan, lalu kami menjualkan kembali dengan Ibu. Nanti Ibu bisa membayar secara cicilan. Untuk pembayaran cicilan bulan jangka waktu 5 tahun apa bisa? Bisa Bu, nanti untuk per tahunnya nanti dengan cicilan 5 tahun dengan harga mobilnya 250 juta, per tahunnya akan dikenakan 5,5 juta Bu. Untuk pengajuannya nanti Ibu bisa memenuhi persyaratan hukum ini. Ada surat permohonan atau aplikasi pembiayaan, pengapas foto 4x6 suami dan istri, fotokopi permohonan, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK dan surat nikah atau cerai, fotokopi NPWP, dan slip gajinya Ibu. Untuk dokumen yang saya bawa belum lengkap, gimana ya? Baik Bu, untuk dokumennya bisa dilengkapi terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, bisa balik lagi ke Bank Jateng Syariah. Nanti saya akan ajukan dokumennya ke analisa pembiayaan. Oh gitu, baik Bu, nanti akan saya lengkapi dulu dan akan kembali ke sini lagi. Baik Bu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Ibu, nanti saya tinggal melengkapi dokumen dan kembali lagi. Baik Bu, terima kasih sudah datang ke Bank Jateng Syariah. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ica. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pembiayaan calon nasabah atas nama Ibu Sekar. Oke, mungkin bisa Baik. langsung saya mulai ya Bu. Ya, bisa. Silakan. Analisis pembiayaannya saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada analisis karakter nasabah, yang kedua ada analisis BI checking, yang ketiga ada analisis arus kas atau cash flow dari nasabah, yang keempat ada kondisi ekonomi, dan juga yang kelima ada aset jaminan dari nasabah tersebut. Yang pertama adalah karakter nasabah. Berdasarkan hasil analisis karakter nasabah kami, atas nama Ibu Sekar merupakan seorang pegawai swasta yang bekerja sebagai konsultan senior pada kantor konsultan pajak Hadi Waluyono Konsulindo dan telah bekerja di sana selama 7 tahun dengan gaji bersih sebesar 15 juta per bulan, Bu. Beliau tinggal di Jalan Bukit Baladewa, Semarang. Sudah tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun dan juga telah memiliki aset berupa 1 buah motor. Beliau juga sudah menikah selama 3 tahun dan memiliki 1 anak perempuan. Selanjutnya ya Bu. Iya. Selanjutnya adalah analisis BI checking berdasarkan data yang telah saya dapatkan terkait dengan BI checking. Nasabah memiliki kredit skor yang sangat baik, yaitu bernilai 1 atau lancar dari sini Bu. Lanjutnya ke analisis arus kas nasabah berdasarkan hasil dari wawancara terhadap nasabah dan juga
laporan keuangannya yang diberikan. Berikut adalah arus kas dari nasabah. Arus kas nasabah, pertama arus kas masuk dari nasabah tersebut mendapatkan gaji tetap sebesar 15 juta, beliau juga mendapatkan bunga tabungan sebesar 500.000 dan juga dividen saham sebesar 90.000. Nasabah juga memiliki usaha sampingan dan mendapatkan hasil wirausaha per bulan sebesar 250.000. Selanjutnya, jadi total kas masuk dari nasabah ada sebesar 15.900.000. Terus berdasarkan pengeluaran, dan nasabah mengeluarkan sebesar rata-rata 5 juta per bulan. Nah, untuk aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, yang pertama ada tabungan, yaitu sebesar 10 juta, dan kemudian ada deposito sebesar 15 juta, ada reksadana sebesar 5 juta, motor sebesar 15 juta, dan juga ada koleksi sepatu nasabah sebesar 2 juta. Jadi total aset yang dimiliki nasabah adalah sebesar 47 juta. Bisa saya lanjutkan ya, Bu? Boleh. Selanjutnya adalah analisis kondisi ekonomi. Berdasarkan data-data ekonomi yang telah saya analisis, Bu, terkait dengan suku bunga BI 7-day repo rate dan juga ada tingkat inflasi Indonesia dan proyeksinya ke depannya. Berdasarkan dari data suku bunga Indonesia stabil dari tahun 2022 sampai 2024 dan juga akan diproyeksikan stabil hingga 2026, yaitu di angka sekitar 5,38 dan juga 5% di tahun 2026. Berdasarkan dari tingkat inflasinya sendiri, tingkat inflasi Indonesia berada di 2,30% di tahun 2024 dan akan diproyeksikan sebesar stabil, terusnya meningkat stabil sebesar 2,5 sampai 2,52 di tahun 2030. Oke, bisa lanjutkan Ibu. Oke, berdasarkan dari perbincangan dengan nasabah, beliau memberikan jaminan yaitu sebuah motor Yamaha Fazio tahun 2022. Beliau juga menjaminkan STNK dan juga BPKB-nya. Nah, berdasarkan hasil dari taksiran harga pasar motor tersebut yaitu sebesar 15 juta. Oke. Itu dari analisis kami, Bu. Selanjutnya akan masuk ke besaran bayaran skema pembiayaan. Nah, berdasarkan dari perhitungan kami sebagai analis, kami mensimulasikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dilakukan dan besar cicilan dari calon nasabah atas nama Buskar adalah sebesar Rp6.583.458 per bulan selama 48 bulan atau 4 tahun. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Saya izin bertanya ya. Ya, Bu. Em, Silakan. em, untuk jaminannya ini, apakah jaminan tersebut tuh cukup memadai untuk skema pembayaran ini? Berdasarkan dari jaminannya, Bu, sudah cukup memadai karena berdasarkan dari analisisnya yang lain, beliau sudah menikah dan juga kami juga menganalisis kemudian di analisis suaminya yang bekerja sebagai di pegawai di perusahaan pertambangan, Ibu, dengan gaji sebesar 30 juta per bulan, sehingga kami melihat bahwa beliau akan melakukan akan melakukan pembiayaan ini berdua gitu. Jadi kalau misal dari resikonya, saya rasa jaminan tersebut cukup. Baik. Kalau untuk BI checkingnya aman ya? Berdasarkan dari data yang saya dapatkan, BI checknya aman, Ibu, dan juga beliau belum ada gagal bayar dalam suatu pembiayaan. Berarti tidak ada catatan kredit bermasalah ya? Ya, Ibu, beliau masih bersih. Baik, bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan untuk ke pembiayaannya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Jadi hari ini kita tinggal tanda tangan aja ya atas persetujuan yang sudah disepakati melalui WhatsApp. Baik, untuk Ibu Sekar kan, jadi mohon tanda tangan di sini dengan namanya juga. Baik Bu, terima kasih ini. Jadi nanti untuk pembeli mobil kami akan proses. Kalau sudah ada barangnya kami akan hubungi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya dari Bank Jateng Syariah ini menawarkan pembelian kepada PT Saroti. Saya ingin ketemu pimpinannya Mas. Apakah bisa? Ya baik. Sebelumnya sudah ada janji belum ya? Sudah Mas. Nanti saya antarkan masuk dulu, nanti Ibu tunggu di dalam ya. Baik. Mari Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Alvia dari tim marketing Bank Jateng Syariah. Perkenalkan saya Sylvia, selaku direktur dari PT Saroti. Dan saya Ibu, saya dari Kepala Tim Keuangan. Silakan duduk Bu. Terima kasih Ibu sudah menyambut kedatangan saya di PT Saroti. Sama-sama, kami juga senang bisa berdiskusi langsung dengan PT Banjarmasin Syariah. Ya Ibu, jadi maksud kedatangan saya di sini yaitu ingin menawarkan solusi pembiayaan untuk PT Saroti. Karena yang saya tahu PT Saroti ini sangat berkembang di bidang F&B, terutama di segmen roti rumahan dan kemitraan franchise. Iya, betul sekali Ibu. Jadi sebenarnya dari kami sendiri PT Saroti rencananya kami ini juga ingin menambah beberapa mesin untuk produksi dan juga armada untuk bisa menunjang pengiriman produk kita keluar kota juga. Masya Allah Ibu, itu sangat luar biasa sekali dan cocok untuk pembiayaan yang akan saya tawarkan, yaitu pembiayaan murabaha yang skema pembiayaan itu seperti pengadaan, bisa untuk pengadaan mesin produksi, kendaraan, dan juga perlengkapan dapur skala industri. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Bu, kayak bagaimana akun murabaha ini bekerja? Karena saya sendiri pun juga masih awam tentang pembiayaan syariah. Boleh Ibu, jadi prinsip murabaha ini misalnya itu membutuhkan barang seperti oven senilai 150 juta, maka Bank Jateng Syariah akan memberikannya terlebih dahulu ke supplier. Nantinya harga jual yang disepakati antara Bank Jateng dan perusahaan misalnya senilai 160 juta dengan margin keuntungan 15 juta, seperti itu nantinya akan ada cicilan dan tenor yang Ibu pilih, misalnya 24 bulan. Margin dan cicilan yang disepakati itu tidak bisa diubah di tengah, jadi di awal. Oh, berarti tidak ada bunga ya Bu? Iya, itulah yang membedakan kita dengan pembiayaan yang lain, pembiayaan konvensional. Jadi kalau di kita itu namanya margin keuntungan, itu akadnya itu transparan, tidak ada boron dan riba. Bu, sebelumnya saya mau nanya dulu, kalau misalnya nih kami dari PT Saroti itu pengen beli lebih dari satu barang gitu. Misalnya di sini kita mau beli 3 mesin yang berbeda, terus kita juga mau beli sebuah armada. Itu tuh apakah bisa digabung untuk akadnya dalam satu pembiayaan itu ya? Oh, itu bisa banget Ibu. Itu namanya akan ada murabaha multi item. Nantinya Ibu bisa langsung saja berikan daftar barang yang akan beli. Nantinya kita akan memberikannya kepada supplier kita yang akan membelinya, dan nanti akadnya akan diberikan, akad jual belinya akan diberikan kepada perusahaan. Oh, kalau untuk pembayaran ke suppliernya sendiri itu dari pihak banknya atau dari kami itu bisa memilih supplier yang berbeda atau gimana ya Bu? Nah, itu Bu, kalau Ibu udah, sebenarnya Ibu udah ada belum supplier yang biasanya Ibu gunakan? Sudah ada? Nah, itu malah bisa lebih cepat Ibu untuk kelangsungan pembiayaannya. Oke, baik Bu. Untuk persyaratannya dokumen apa aja yang harus kami siapin? Oh iya, sebentar. Ini untuk dokumen yang diperlukan yaitu seperti profil dan legalitas usaha seperti
Jadi nanti kami bersama tim akan berdiskusi lebih lanjut. Kemudian jika memang sudah pasti ingin dilakukan, nanti kami akan menyusun proposal. Baik Ibu, saya nanti akan kirimkan penawaran resmi termasuk simulasi angsuran sesuai dengan pembiayaan dan tema yang Ibu inginkan. Jika diperlukan kami bisa langsung konsultasikan dan bantu sampai tahap perencanaan. Oke, terima kasih Bu Alvinda. Saya pribadi merasa skema merubah ini sangat adil dan jelas. Semoga bisa segera kami ajukan. Terima kasih Ibu, senang kamu bisa menjadi bagian dari perjalanan bisnis Roti. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di nomor ini. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Ibu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Vinda dari bagian marketing Bank Jateng Syariah? Iya Bu, ini benar-benar saya Alvinda. Ini pengenalan Bu Anissa ya Bu. Iya, saya Ibu Anissa yang beberapa waktu lalu kita sempat ketemu Bu di PT saya, PT Sari Roti. Jadi bagaimana Bu, apakah menerima permintaan untuk pembiayaannya? Jadi setelah kami bersama tim juga berdiskusi terkait penawaran yang kemarin sempat kita bicarakan Ibu. Jadi untuk tulisannya sepertinya kami akan mengambil penawaran itu menggunakan akad merubah ya Bu kemarin berdasarkan penawaran yang ditawarkan. Jadi apa yang perlu kami siapkan ya Bu? Ya, itu yang perlu Ibu siapkan. Udah ada di brosur yang kemarin saya berikan ya Bu. Bisa dilengkapi. Oh iya Ibu, berarti ini nanti saya susun proposal dan juga kelengkapan berkas-berkasnya. Terus habis itu saya antar ke kantor Bank Jateng Syariah atau bisa dikirim melalui email ataupun melalui mana ya Bu ya? Iya, nanti bisa langsung kirimkan ke saya aja Bu. Nanti saya bantu untuk pengajuannya. Oke baik Bu. Mungkin itu saja ya Bu berarti ya yang perlu dipersiapkan. Apakah ada lagi Bu ya? Sudah Ibu, cukup untuk persyaratannya hanya itu aja. Oke baik Ibu. Terima kasih Bu, mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan Bank Jateng Syariah ya Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Pak Aftah. Ya Bu, jadi Ibu lagi di luar kota ya Bu? Iya, saya sedang di luar kota. Oh baik Bu, Ada sesuai urusan jadwal lain. yang ini Bu, sesuai jadwal yang udah kita schedule kemarin ya Bu, untuk presentasi bahwa adanya nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan gitu. Mungkin kita mulai aja ya Bu, analisis dari pembiayaan untuk nasabah ini. Baik, baik silakan Mas Aftah. Baik, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Bu, bahwa nasabah yang kita terima ini itu merupakan nasabah untuk perusahaan gitu Bu. Sebagaimana kita dekatkan kemarin untuk bagian marketing menjelaskan bahwa adanya pembiayaan gitu terhadap perusahaan Sari Roti ini. Mungkin bisa dimulai dengan analisis pembiayaan yang akan sudah tim kami sajikan gitu Ibu. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan dulu apa yang akan kita biayai gitu di sini. Yang pertama, kita lihat dulu dari perkembangan roti yang ada di Indonesia sendiri Ibu. Dari tahun 2019 hingga 2024. Nah,
Jadi roti ini merupakan salah satu pengganti dari bahan pangan masyarakat Indonesia tentunya, yaitu bahan pokok nasi yang bisa digantikan dengan roti yang memiliki sama-sama memiliki jenis karbohidrat gitu, Ibu. Nah, bisa dilihat jika kita lihat perkembangannya, pendapatan produk roti dan sereal di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat gitu, Ibu. Dari tahun 2019, 2020, hingga 2024. Nah, roti ini juga merupakan salah satu makanan yang cocok untuk menggantikan nasi sebagai makanan pokok orang-orang Indonesia gitu, Ibu. Nah, jadi setelah kita analisis, jadi kita melihat market yang ada gitu, perkembangan dari produksi, konsumsi maupun harga-harga gandum yang ada di dunia pada tahun 2019 hingga 2024 ini juga mengalami cukup fluktuasi gitu. Dari 2019 yang di mana produksi ini mencapai 759 dan konsumsi pada saat itu masih di angka 744 juta. Di sini kita gambarkan sebagai juta ton gitu. Lalu di tahun-tahun berikutnya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tingkat produksi maupun konsumsi dan serta harga yang ditawarkan pada perusahaan roti yang berkembang di dunia. Bagaimana yang dijelaskan bahwa roti ini adalah salah satu makanan pokok bagi negara-negara tertentu dan juga bisa menjadi sebuah makanan pengganti dari makanan nasi tersebut. Nah, bisa kita lihat proyeksi ke depannya gitu. Jika kita lihat pada data sebelumnya yang menjelaskan bahwa adanya peningkatan dari produksi, harga, serta konsumsi dari masyarakat yang menerima baik untuk mengonsumsi roti sendiri, kita bisa menggambarkan bahwa proyeksi pendapatan dan produksi akan mengalami peningkatan pada sektor konsumsi roti maupun gandum yang ada di dunia. Nah, bisa kita lihat pada proyeksi produksi, konsumsi, dan harga gandum di dunia pada tahun 2025 hingga 2033. Ini kita bisa proyeksikan bahwa adanya peningkatan dari produksi, konsumsi, dan harga gandum yang ada di dunia karena orang-orang akan cenderung lebih memilih kepada makanan yang simpel dan merupakan kebutuhan untuk memenuhi karbohidrat yang ada pada tubuh manusia juga. Nah, lalu kita lihat dari sisi pendapatan gitu. Proyeksi pendapatan ini juga akan mengalami peningkatan dari produk-produk roti dan sereal. Bagaimana yang bisa kita jelaskan pada produk roti ini. Nah, namun di sini kita bisa menganalisis adanya analisis SWOT atau strength and opportunity, serta adanya kekurangan, weakness, dan tantangannya, ada traits-nya. Nah, bisa kita lihat gitu dari analisis strength dan opportunity-nya, bahwa penduduk di Indonesia ini sangat banyak gitu, dan juga roti ini cukup digemari sebagai makanan pengganti dari nasi, yang di mana jika orang-orang Indonesia ingin membeli roti ini cukup instan gitu, apalagi untuk dikonsumsi, tidak seberat nasi gitu. Makanya kita bakal analisis ini akan menjadi peluang adanya pasar roti yang ada di Indonesia. Lalu bisa kita lihat lagi bahwa kesibukan sehari-hari orang-orang Indonesia ini yang mana ini menghambat orang-orang untuk memakan nasi atau mengonsumsi nasi, sehingga kita bisa menggantinya dengan produk-produk roti dengan mengubah pola dan gaya hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu adanya kekuatan dan peluang yang lain seperti pabrik sari roti yang ingin buka cabang di Pekanbaru dan lain-lainnya. Nah,
Namun jika kita melihat dari tantangan dan kelemahan yang ada di Indonesia sekarang, adanya tingginya kompetisi antara pesaing dikarenakan roti ini cukup homogen produknya, sehingga adanya kompetisi yang sangat tinggi gitu. Dan serta produk roti tidak tahan lama gitu, cepat untuk expired-nya gitu, ada tanggal expired-nya. Nah, namun bisa kita lihat dari eee, keuangan yang ada pada Sari Roti di beberapa tahun di 2 tahun terakhir, yang di mana kita bisa melihat bahwa laporan dari keuangan, Sari Roti ini mengalami kenaikan pada segi pendapatan yang diterima oleh, eee, perusahaan Sari Roti gitu. Ini dilihat bahwa, keuangan yang dialami oleh Sari Roti 5 tahun belakangan ini cukup, bisa kita analisis akan terjadinya peningkatan lebih jauh dan juga adanya, eee, perpindahan atau penambahan pabrik yang ada di Pekanbaru, sehingga ini merupakan salah satu poin yang menguatkan kita untuk memberikan pembiayaan terhadap Sari Roti sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, pada tahun 2023, pendapatan, bersih yang diterima oleh Sari Roti ini mencapai 3,82 triliun. Dan pada 2024 ini mengalami peningkatan sebesar, eee, 2% menjadi 3,93 triliun. Nah, ini bisa menjadi salah satu poin adanya peningkatan pendapatan yang bisa, meyakini kita untuk melakukan pembiayaan terhadap nasabah perusahaan Sari Roti. Lalu bisa kita lihat dari segi laba bersih yang ada pada perusahaan, yang di mana, jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, di sini laba bersih yang diterima perusahaan itu mengalami kenaikan sebesar 8%, yang di mana dari angka 0,36 atau yang bisa kita bilang 362 miliar, men 333, miliar meningkat menjadi 362 miliar. Yang di mana kita proyeksikan dalam triliun ini mencapai sekitar 0,33 triliun meningkat menjadi 0,36 triliun. Nah, lalu kita masuk kepada total aset yang dimiliki oleh, PT, Sari Roti ini, bisa kita lihat memang adanya sedikit penurunan, ini bisa dikarenakan adanya inginnya, perpindahan atau pembukaan cabang baru yang dilakukan oleh PT Sari Roti ini. Makanya mereka perusahaan, Sari Roti ingin sekali, mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng Syariah kita ini, Bu, begitu. Nah, lalu kita bisa melihat, penurunan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan Sari Roti yang awalnya mencapai 3,94 triliun menjadi 3,75 triliun. Nah, ini mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,9%. Lanjut kepada total liabilitas atau hutang yang dimiliki, perusahaan. Ini cukup menarik untuk dibahas karena hutang-hutang yang dimiliki ini mengalami penurunan, yang di mana ini merupakan salah satu langkah baik yang kita bisa lihat adanya penurunan, liabilitas gitu. Namun pada tahun ini memang, PT Sari Roti ingin, meningkatkan produksinya dan juga membuka cabang-cabang baru sehingga kita, me apa, memberikan pembiayaan kepada PT Sari Roti. Lalu terakhir ada penilaian, dari segi total ekuitas yang di mana
modal yang dimiliki PT Sari Roti ini mengalami penurunan karena ini dikarenakan adanya pembukaan pabrik baru yang ada di sekitar Pekanbaru, sehingga kita Bank Jateng Syariah ini kita ingin memberikan pembiayaan pada PT Sari Roti tersebut. Nah, dengan begitu, dengan analisis-analisis yang telah kita berikan, di sini bisa kita tawarkan kepada perusahaan sari roti untuk memberikan beberapa akad gitu. Namun kemarin, marketing kita sudah menawarkan berbagai pembiayaan dan perusahaan tersebut sudah setuju dengan mekanisme murabahah yang di mana perusahaan sari roti ini ingin melakukan pembiayaan murabahah dengan cara murabahah multi, yaitu dengan membeli alat-alat atau bahan-bahan untuk produksi di Pekanbaru, secara pesanan gitu. Dan mungkin ada beberapa tambahan akad yang bisa kita tawarkan lagi untuk keberlanjutan akad-akad, sebelumnya seperti ijaroh, pembiayaan berdasarkan sewa menyewa, lalu ada musyarakah, pembiayaan berbasis kemitraan, dan ada mudharabah, pembiayaan berbasis bagi hasil gitu, Ibu. Nah, mungkin segitu saja analisis yang bisa, tim kami sampaikan untuk pembiayaan perusahaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja, Ibu. Baik, saya punya pertanyaan untuk Pak Aftah. Baik, Ibu. Bagaimana peluang pasar produk roti di Indonesia berdasarkan tren konsumsi gandum dan pertumbuhan penduduk? Baik, Ibu. Akan saya jelaskan terkait, pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Jadi, jika kita melihat pada, pada pada market analisis yang kami berikan, produksi, konsumsi, serta, harga yang akan ada di pasar dunia memang sedang meningkat. Dan juga kita sudah memiliki data mengenai, perkembangan yang akan terjadi, produksi dan juga konsumsi yang ada di Indonesia itu akan meningkat secara drastis dalam proyeksinya. Yang di mana karena, masyarakat Indonesia itu cenderung lebih suka yang lebih simpel gitu, Ibu. Jadi perpindahan dari makanan pokok seperti nasi menjadi, roti ini akan cukup, menguatkan kita untuk melihat proyeksi-proyeksi produksi serta konsumsi yang ada di Indonesia akan meningkat secara drastis. Ini itu, Ibu. Berarti ke depannya kemungkinan terus meningkat ya? Betul, Ibu. Kemungkinan, Oke. produksi, konsumsi, dan harga gandum akan jauh lebih meningkat. Oke, baik. Selanjutnya, seberapa yakin Pak Aftah nih untuk meyakinkan saya bahwa pembiayaan ini layak berjalan? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya kembali. Saya izin menjawab. Seberapa yakin saya untuk, pasar perusahaan sari roti ini? Jika melihat dari analisis mikro maupun makro, ini sangat meyakinkan, Ibu, bahwasanya memang adanya weakness dan, threats-nya memang adanya kompetisi yang sangat tinggi. Namun, jika kita lihat melalui data perkembangan, top brand sari roti ini, itu adalah salah satu brand yang sangat, besar gitu di pasar Indonesia. Ini ini menjadi nomor 1 top brand yang ada di Indonesia untuk, makanan roti dan sereal. Jadi, kita sangat yakin melalui analisis makro yang telah dilakukan bahwa pasar sari roti ini akan semakin besar dan, layak untuk diberikan pembiayaan. Nah, namun jika kita lihat dari financial report-nya juga, kita juga sudah menganalisa bahwa,
keuangan yang dimiliki Sari Roti ini cukup berjalan bagus 5 tahun kebelakangan ini. Walaupun ada beberapa kali struggle yang terjadi pada, eee, keuangannya, namun itu bisa diatasi dengan mudah dan juga cukup meyakinkan bahwa perusahaan ini mampu diberikan pembiayaan serta mampu menjalankan tugas untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Mungkin begitu, Ibu. Baik, Pak Hafta, saya rasa cukup untuk pembiayaan ini saya ACC. Baik, terima kasih Ibu untuk, jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin akan saya sampaikan kepada, admin kita untuk dihubungi kepada nasabah, serta kita akan melakukan pembiayaan kepada perusahaan Sari Roti. Mungkin itu saja Ibu, eee, untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu, sedang ada rapat ya di luar kota. Iya, Ya, sama-sama ya Mas Hafta. terima kasih ya Ibu. Sampai Iya, ketemu di kantor. iya, sampai ketemu.